Kenapa saya nangis? Karena di situ saya kayak semacam ditegor Tuhan lah, in a way lah ya, melalui lagu itu. Iya. Tahu nggak? Ditegornya simple. Simpelnya kayak gini doang. Ger, kamu selama ini digedein sama your parents itu pakai rupiah. Keren. Ya kan? Tapi lu sekarang udah punya skill, lu udah punya pengalaman, lu lagi waktu itu kan umurnya juga lagi umur produktif, lu tidak berkontribusi apa-apa terhadap rupiah. Simpel banget. Karena saya diingetin di mana di Indonesia saya bakal punya dampak yang jauh lebih besar. Everything happens for good reasons. Bedanya apa dengan cuman kita ngomong kayak everything happens for a reason. Kalau everything happens for a reason, kita ujung-ujungnya akan pada saat kita mengalami kegagalan, kita akan nyari-nyari alasan. Nyari-nyari alasan, nih gue apa kurang bagus, apa kurang ini, kurang ini. Kita nyari kurangnya. Tapi kalau kita mikir kayak everything happens for good reasons, kita akan ngelihatnya ke depan. Oke, gue mungkin gagal sekarang, tapi hal apa yang bisa gue belajar dari sini? Karena gue yakin ke depannya pasti akan berguna. Ngerti gak lo? Ngerti banget. It's for good reasons gitu, for the next future kan. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Lagi-lagi syutingnya di tempat ini karena ini adalah di kantornya tiket.com. Dan sekarang aku mau bahas Healing Anthem bersama dengan CMO-nya tiket.com, Chief Marketing Officer, plus dia juga adalah co-founder dari tiket.com. So please welcome Bapak Gary Undarsa. Pak Gary apa kabar? Apa kabar? Kayak kita sering banget ketemu ya? Sering banget Pak, bosen gak sih ketemu banget. saya? Enggak lah. Yang penting semangat soalnya. Soalnya kalau sama Andari tuh selalu saya perhatiin dia kalau bawa acara itu bikin semua orang jadi semangat. Wis, kok bisa ya Pak? Saya gak bisa bayangin sih kalau di rumah anak-anak sama suami gimana ya. Makanya saya di luar rumah terus nih Pak. Betul ya. Biar mereka tenang di rumah gitu. Pak Giri juga udah berkeluarga kan Pak? Udah. Udah jadi bapak nih. Udah. Anaknya yang gede umur berapa Pak? Saya anak ada 3. Umur 10, 8 sama 6. Bedanya tipis-tipis ya Pak ya? 2,5. Iya. Seru banget. Gimana rasa jadi bapak anak 3 dan juga CMO dan juga founder dari tiket.com? Cuman mungkin karena progresif ya, jadi kan kita kan kalau misalnya hidup kan selalu kan punya ada stepnya kasarnya kan. Jadi saya kan mulai tiket.com dulu, abis itu mulai merit gitu kan, abis itu punya anak 1. Cuman yang menariknya gini sih, dulu saya nggak percaya tuh yang namanya quote yang namanya banyak anak banyak rezeki. Dulu nggak percaya Pak? Dulu nggak percaya. Kenapa Pak? Pikir kan banyak anak repot. Bener ya sih, kan? masuk Terus biayanya akal. mahal kan. Jadi dulu saya inget banget sebelum lahir anak pertama tuh istri sempat nanya, kita sempat ngobrol lah kayak, ini kita sanggup gak ya buat biayain anak pertama gitu kan kasarnya kan. Tapi yang lucunya abis itu ya kita jalanin, ini gak bohong nih, setiap kali abis punya anak, selalu ada aja rezekinya. Jadi saya perhatiin tuh kesuksesan tiket.com berdasarkan, oh saya punya anak pertama, tiba-tiba ada sesuatu yang lebih. Terus udah gitu nanti punya anak yang kedua, tiba-tiba rezekinya nambah lagi. Anak ketiga rezekinya nambah lagi. Itu maksudnya. Tapi banyak kayaknya anak banyak rezeki emang Pak. maksimum cuma 3 lah, jangan gitu? Iya, kayaknya udahlah di situ aja. Sisanya moga-moga selalu naik terus. Betul. Itu karena mungkin sistem modern kali. Kalau dulu kan 9 tuh baru cukup. Iya, kayaknya Kalau kita 3 cukup lah ya. Iya. Kayaknya ya. Karena kan kita ngelihat populasi orang udah banyak banget. Pak Gary alasannya kenapa 3 aja? Kenapa nggak 2 Pak? Sebenarnya simpelnya karena saya sama istri saya kita dua-duanya 3 bersaudara. Iya, jadi lucunya saya sekarang tiap kali ketemu pasangan muda mau punya anak kan selalu kan zaman sekarang kayak aduh punya anak mahal gini saya selalu bilang lu harus punya banyak anak kalau lu mau sukses. Wah. Mantep. Ini jadi ngomongin soal anak tapi ini karena salah satu yang tuh trigger saya ingat banget abis lahiran anak pertama ketemu dokter anaknya. Terus udah gitu ditanya dong, oh ya Pak mau punya anak berapa gitu kan. Aduh pusing lah baru punya anak baru punya anak nih nanti aja deh kita pikirin nanti kayak udah cukup gini. Dimarahin. Dokter anak marahin kita. Ingat banget saya dimarahin. Ngomong. Salah Pak, gak boleh kayak gitu. Bapak harus punya, pokoknya kalau misalnya sanggup harus punya anak sebanyak-banyaknya. Kenapa? Iya, kalau misalnya Bapak sanggup nyelokolahin anak, kapan Indonesia bisa maju Pak? Kalau yang punya banyak anak, justru malah gak bisa sekolahin anak-anak ya kan? Justru kalau bisa sekolahin anak, harus punya banyak anak gitu. Biar Indonesia yang maju. Jadi kita berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia, ternyata gitu. Saya senang, Pak Gary ini saya rasa tuh dia tuh diam-diam jiwanya nasionalis. Nasionalisnya garis keras ya, karena dia mulai dari pariwisata. Lihat tuh jaketnya. Kirinya tiket.com, kanannya Wonderful Kementerian Indonesia. Pariwisata Wonderful Indonesia. Jadi tuh kayak Pak Gary tuh ingin mendampingi pemeran utama nih untuk membangun Indonesia gitu. Semoga. Kamu harus tahu kenapa saya
kembali ke Indonesia, kan dulu kan saya di Kanada lama. Enak dan kan Pak udah di Kanada kerja. Pak? Sangat enak banget. Berapa lama di situ? Di sana waktu itu 9 tahun lebih. Lama banget Bapak. Iya, jadi udah PR, udah permanent residence juga. Terus? And then di sana udah ada properti, udah ada ya mobil segala, karir juga lumayan oke waktu itu kan. Kerja apa Pak? Dulu saya kerja di IBM di Kanada, di IBM Tech, tetap di computer science. Nah, sebagai apa Pak? Sebagai developer, sebagai software developer. Bapak bisa coding-coding? Dulu gue tiap hari, Wah. 4 tahun. Dari dulu memang hobi saya itu, teknologi, cuman dari kecil. Jadi dari zaman dulu, pas masih zaman dulu kan sifatnya kan komputernya masih gede-gede itu. Jadi kita oprek-oprek, cabut-cabut, modifikasi dan lain-lain lah gitu kan. Tapi anyway, waktu itu saya akhirnya balik ke Indonesia, itu reasonnya simple banget. Reasonnya karena waktu itu ada event, ada satu event, waktu itu saya yang bikin juga eventnya. Di situ nggak tahu gimana, saya saya nggak ngurusin detail eventnya, tapi pas lagi detail eventnya ternyata ada satu sesi nyetel lagu nasional Indonesia waktu itu. Indonesia. Ada Indonesia Raya, tapi yang waktu itu yang bikin saya tergerak itu ada lagu yang istilahnya kayak intinya walaupun aku jauh gitu ya kasarnya, tapi itu tempat lahir beta tuh selalu di Indonesia. Gitu kan. Itu saya nggak bohong pas airku. Itu bukan Pak? Aduh saya lupa deh, bukannya yang kayak apa ya? Ya saya lupa Tanah air beta di pokoknya, sebuah dibesarkan bunda. Ya itu tuh. Nah itu pas saya dengar bisa dibilang kayak Awakening anthem. Iya. Bener. Karena jujur beneran. Dan itu ya bener-bener gue pas dengar that anthem, itu at that point gue nangis. Waktu itu gue nangis lagi di event. Padahal gue yang ngelit eventnya tuh gue yang selenggarain. Ya ketahuan dong Pak nangis. Ya kan kita di belakang karena yang ini kan. And then padahal eventnya 1.500-an orang gitu lah. Nah, terus rame. Dan itu bukan cuma orang Indonesia doang, campur. Nah cuman kenapa saya nangis karena di situ saya kayak semacam ditegor Tuhan lah, in a way lah ya melalui lagu itu. Iya. Tahu nggak? Ditegornya simple. Simpelnya kayak gini doang. Ger, kamu selama ini digedein sama your parents itu pakai rupiah. Keren. Ya kan? Tapi lu sekarang udah punya skill, lu udah punya pengalaman, lu lagi waktu itu kan umurnya juga lagi umur produktif, lu tidak berkontribusi apa-apa terhadap rupiah atau tidak berkontribusi apa-apa terhadap Indonesia. Serius? Iya merinding hati saya loh Pak. Iya. Saya pas dengar itu. Kebayang sih Pak. Langsung nangis, bener-bener nangis, aneh banget. Juga nih saya sekarang nih. Kan? Itu actually yang trigger saya pertama kali. Akhirnya saya berpikir untuk kayaknya saya harus minimum coba explore Indonesia karena saya dulu kembali Indonesia jarang banget. Jadi balik tuh cuman buat ketemu parents 2 minggu, balik lagi sana lagi 2 minggu balik sana. Jadi saya udah nggak terlalu connected sama apa yang terjadi. Kata airport di Cengkareng, sombong amat lu Ger gitu. Iya 2 minggu tuh jet lag baru selesai, baru mulai enak kan kasarnya, perut juga udah mulai, kan kalau dari luar negeri balik Indonesia pasti moncer dulu kan, selalu gitu kan begitu makanannya kan. Baru mulai enak, balik lagi ke sana gitu kan. Iya, tapi itu trigger saya sih tahun 2010 waktu itu. Jadi 2010 balik ke Jakarta langsung, terus langsung bikin tiket.com? Enggak, waktu itu akhirnya adalah saya minta izin sama bos. Kayaknya gue mesti visit my parents di Indonesia. Boleh nggak gue cuti 3 bulan? Di sana bisa tuh, di sana ada peraturannya kita bisa ngambil cuti setelah berapa tahun kita cuti 3 bulan. Walaupun nggak lahiran ya? Walaupun nggak lahiran, tapi itu nggak dibayar. Istilahnya jadi kayak absen gitulah. Akhirnya kasih izin tuh 3 bulan. Sebenarnya gue tujuannya adalah gue pengen tahu di Indonesia ada apa sih? Menarik nggak gitu? Akhirnya gue balik. Pas gue balik, satu gue kaget banget karena ternyata udah berubah banyak. Dan yang kedua, ini yang bikin gue hoki adalah waktu itu bener-bener saat-saat dimana mulai tuh digital di Indonesia tuh baru mulai berkembang. Iya. Gitu kan. Tapi yang ketiga yang paling penting nih. Apa? Gue balik, nggak nyampe sebulan kemudian, ini padahal konteksnya cuti ya. Ketemu bini gue. Keren. Ya kan? Ketemu itu jodoh. Itu, dan itu bener-bener lagi nggak nyari jodoh. Tapi itu Pak Geri kenapa bisa tahu dia nih kayaknya istri gue? Jadi akhirnya Pak Geri nggak tahu waktu itu saya pas awal dijutekin juga sih. Cuman wah, dipikirnya mau apa nih orang iya, mau nagih gitu utang kan. apa nih? Tapi kan kalau jodoh nggak kemana katanya. Keren. Ya kan? Iya. Itu Pak Geri kenal nggak sebelumnya? Enggak, dari waktu itu benar-benar saya temennya kita nggak ada temen deket, nggak ada kenalan sama sekali. Waktu itu
Ya itu ada cerita lagi lah. Intinya saya ketemu sama dia di panti jompo di Cibinong atau apa nggak jelas. Kok bisa Pak? Iya waktu itu kan ya balik Indonesia ceritakan kayak wah mau berkontribusi apa ya. Yaudahlah kita lakuin CSR, charity gitu kan. Oke. Diajakin lah ke sana ketemu sama bini gua di Dia sebagai situ. Dia bukan yang jomponya lebih kan random Pak? lagi. Dia lagi ngerayain birthday-nya di situ. Wow. Ya makanya aneh lah, pokoknya aneh tapi ya kan. Itu lucu Kalau banget. jodoh kan nggak tahu kan. Sampai sekarang anaknya 3 loh. Sampai Itu sih sekarang jodohnya anaknya banget 3. nget tuh. Ya. Berarti setelah menikah baru bikin tiket.com ya Pak? Jadi jadi waktu itu akhirnya karena itu akhirnya saya decide ternyata Indonesia menarik ya. Kasarnya masih banyak opportunity di sini. Jadi waktu itu akhirnya saya kembali lagi ke Kanada. Saya langsung resign. Basically saya dalam waktu 2 minggu saya di sana, saya jual apartemen, jual mobil, semua macam-macam saya beres, saya resign. Dalam waktu 2 minggu saya udah balik lagi ke Indonesia. Jadi benar-benar decisionnya gitu doang. Di sini belum ada kerjaan, belum ada investasi apa-apa, belum ada aset. Jadi benar-benar within 2 weeks saya akhirnya for good ke Indonesia bawa semua. Jadi kayak 9 tahun hidup saya di sana, saya bawa pulang balik cuma 4 koper doang. Itu Isinya tahun berlian, 2011. isinya berlian semua tapi itu. Actually nggak ada apa-apa sih. Oh ya? Iya. Berani bener-bener. juga ya Pak Gary ya? Waktu itu ya. Jadi benar-benar lumayan nekat sih waktu itu sih. Nekat banget sih Pak. Lumayan nekat karena waktu itu kan di Indonesia juga belum ada. Saya kan taunya teknologi. Waktu itu startup gitu-gitu juga belum gitu ada yang baru mulai dikit banget. Gitu dan nggak ada yang percaya. Waktu itu saya ingat banget akhirnya yang lucunya akhirnya saya balik Indonesia punya harapan besar. Ada beberapa nih, wah ada teman mau ngajakin project ini kan. Saya baru nyampe Indonesia, nggak nyampe seminggu 2 minggu tiba-tiba dibilang projectnya di cancel. Jadi saya balik Indonesia jobless waktu itu. Itu umur berapa Pak? Itu waktu itu umur berapa ya waktu itu ya? 2011, berarti 26. 25-26. Dan akhirnya nyampe sini bikin tiket.com barengan sama ya, setelah 9 bulan baru akhirnya kita mulai tiket.com barengan sama partner-partner yang sekarang. Oke. Gitu. Awalnya gimana sih kenapa pilihnya kok tiket.com? Kenapa pilihnya di bidang online travel agent? Sebenarnya reasonnya simple banget. Kalau kita orangnya praktikal kan. Jadi kita harus pikirin Indonesia tuh berbeda loh. 13-14 tahun lalu tuh berbeda dengan yang sekarang. Jadi simpelnya gini aja, oke kita mau lakukan sesuatu nih di online gitu kan. Tapi yang kita realize satu hal, zaman dulu itu, satu kita nggak ada modal. Jadi kita mau cari yang kalau bisa kita nggak perlu ada merchandising. Merchandising kita mesti beli barang. Yang kedua kita nggak punya tempat. Jadi kita nggak mau yang harus pegang inventory, jadi nggak mau jualan inventory. Yang ketiga, satu barang. Yang ketiga, waktu itu zaman 2011 pengiriman shipping itu tuh ongkir itu tuh berantakan banget. Kita ngirim barang belum tentu nyampe, kasarnya begitulah. Jadi saya nggak mau yang ada hubungannya sama pengiriman barang. Udah cuma dari 3 itu doang. Akhirnya kita mulai cari ide-ide. Simpelnya adalah yang ke-trigger adalah waktu itu saya di Indonesia, pas sudah di Indonesia, saya pengen ke Singapura. Ada urusan. Mau beli tiket ke Singapura itu butuh waktu seharian. Kita harus telepon travel agent, terus udah gitu udah bolak-balik. Pas kita udah mau confirm tiketnya ternyata tiket udah habis. Habis itu saya udah confirm mau bayarnya mesti manual, mesti datang ke tempatnya apa segala. Kita udah beres semua nih, udah dapat. Belum tentu bisa, kenapa? Karena kita harus nunggu tiketnya di print, ingat nggak? Kamu ingat nggak zaman dulu tiketnya tuh masih pakai yang 3 lembar, benar. karbon kopi, bener-bener takut, putih, merah, biru. Takut banget hilang pokoknya Takut deh. banget hilang kan itu karena kan yang- harus dibawa ya mau kan? nggak mau nggak bisa. Dan itu harus kita bawa ke airport kan? Iya. Saya ingat banget, saya bisa mikir kayak gile ini mau beli tiket aja kok susah banget gitu. Sedangkan waktu itu saya dari Kanada, di sana kita beli tiket semua udah online. Jadi pas saya pikir-pikir kenapa kita nggak bisa punya teknologi itu di Indonesia. Jadi sebenarnya kita nggak berinovasi apa-apa sebenarnya. Waktu itu justru karena kita terlambat, Indonesia terlambat, kita jadi bisa sifatnya copy paste. Sama kan kalau misalnya anak-anak kuliahan kan terkenal paling jago kopas katanya ceritanya nggak? Copas kan. Nah kita sebenarnya di Indonesia kita lumayan blessed karena secara inovasi pun kita nggak perlu terlalu berinovasi aneh-aneh. Sebenarnya kita lihat aja yang mana yang berhasil di tempat lain, di negara lain, kita localize. Waktu itu yang di localize simple, yang di localize adalah payment.
secara business model sebenarnya straightforward gitu. Kita bisa adopsi dari luar negeri kasarnya gitu. Tapi yang kita pikirin yang mesti kita lokalisasi apa nih kasarnya, yang kita mesti localize apa? Waktu itu payment. Karena orang Indonesia itu tidak punya kartu kredit. Orang Indonesia itu tidak punya kartu kredit. Jadi mereka biasanya ATM, transfer manual gitu kan. Nah kita harus bisa cari cara untuk menerima payment tersebut. Kalau sekarang kan gampang ya solusinya. Di tahun 2011 tidak ada cara untuk bayar itu online. Jadi semua manual. Jadi kita waktu itu, waduh pokoknya terima transferan gitu dong pokoknya Pak? Kita dulu terima transferan, kita hire nasabah. orang buat ngecekin rekening, mutasi. Wah gila deh waktu itu ya kita harus kita coba bikin robotnya. Kita bikin robot buat ngecek otomatis. Oke, itu masih inget nggak Waduh, awal-awal tuh membernya ada berapa sih? Bukan member ya, customer, konsumen. Nggak sistem membership kayak sekarang. Dulu enggak. Jadi basically saya inget banget dulu kita pas launching itu kan kita mikir dong gimana ya cara kita launching produknya ya. Jadi waktu itu lagi populer, orang tuh mulai populer jalan-jalan ke Bali. Jadi yaudah deh kita bikin sayembara aja. Intinya orang tinggal masuk ke tiket.com, masukin emailnya dia doang, itu udah dapat bisa masuk ke undian, dapat tiket gratis ke Bali. Ingat banget saya waktu itu. Ide siapa tuh? Waktu itu partner saya dia idenya. Ya udah kita bikinin aja website kosong. Cuman tiket.com benar-benar isinya cuman buat itu kan kayak subscribe apa gitu. Lumayan waktu itu ada 5.000 orang yang masukin emailnya. Nah itu jadi kita punya customer base pertama kita sih. Keren. Langsung 5.000 loh Iya, awal-awal. modalnya ya tiket pesawat ke Bali. Cuman ya abis dari sana kan untuk orang jadi mau transaksi sama kita itu different story. Susah banget. Iya, karena ingat nggak zaman waktu itu orang tuh ngerasa kalau tiket-tiket online itu pakai SMS tuh ini apa namanya penipuan kan. Hati-hati tiket online ya itu. Jadi kita dulu susahnya karena kita dikira kita penipu lah kasarnya begitu kan. Tapi Pak Gary juga suka travel kan? Kita ya suka, pastinya suka. Dulu saya sering karena dan demen pergi sendiri gitu loh. Iya makanya karena dari tadi kan Pak Gary menjelaskan yang penting bukan merchandising, yang penting bukan nggak perlu beli inventory, nggak perlu nyimpen merchandising, dan nggak perlu ngirim. Nggak perlu ngirim, itu Betul. dia. Itu kan ada lagi pilihan lain. Kenapa pilihnya tuh ke travel gitu? Karena travel itu setelah kita pelajari secara bisnis model itu paling profitable di seluruh dunia. Nice. Untuk online company. Pada saat itu tuh ya kasarnya dibandingin sama e-commerce jual barang, marketplace, waktu itu ada beberapa hal yang lain lah yang kita compare. Ternyata yang namanya online booking platform travel, which is hotel, pesawat, itu tuh semuanya profitable. Kayak beberapa brand-brand gede yang di luar sana, yang di Amerika, di Eropa, itu tuh semuanya udah IPO, udah $1 billion dan sangat profitable. Yaudah kita pikir make sense dong. Sedangkan waktu itu e-commerce nggak ada yang profitable. Wow. Jadi itu reason. Risetnya gimana tuh Pak? Banyak sih, banyak datanya lah. Kita harus. Makanya kenapa kalau saya bilang kita harus pelajarin dulu market di luar seperti apa, industrinya gimana. Kita compare. Habis itu kita compare dengan kemungkinan di Indonesia gimana. Simpel banget sebenarnya. Indonesia itu negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Bener kan? Berarti artinya adalah kita lihat aja negara-negara yang di atas kita itu. Ya kan? Contoh terutama mungkin Amerika, China sama India. Nah dari tiga negara tersebut, industri apa yang sangat maju karena jumlah penduduk domestiknya banyak. Nah dari situ berarti kan kalau Amerika udah pasti maju. China waktu itu juga udah banyak yang sukses travelnya. India juga sama, udah ada yang sukses juga. Indonesia doang yang belum ada. Jadi kita tuh simpel banget, Indonesia berarti punya potensi yang sangat tinggi. Plus Indonesia itu berbeda dengan 3 negara tersebut. In terms of? Coba tebak kira-kira kenapa? Nature. Bener. Nature specifically, bentuk geografis Indonesia itu kan pulau. Kalau yang lainnya kan daratan. Amerika gede, China gede, India gede. Jadi cara bepergian orang kalau misalnya di let's say di Amerika lah, itu yang utama bukan pesawat. Yang utama jalan darat dong. Di China juga sama, pasti jalan darat. Karena kan gede, pakai kereta gitu. India pakai kereta. Walaupun ya pesawat udah pasti juga lah karena mereka gede kan. Kalau di Indonesia orang nggak punya pilihan. Di Indonesia orang nggak punya pilihan selain mereka harus naik pesawat. Makanya kenapa kita ngerasa kalau kita mau, again balik lagi ya, nasionalisme gitu ya. Kalau kita mau melihat negara Indonesia maju kasarnya,
kita harus beresin dari gimana cara orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini mungkin salah satu fakta yang menarik ya. Di tim foundernya Tiket.com, co-founder Tiket.com sama tim awalnya Tiket.com, itu kita tidak ada satupun yang punya background di travel agent. Tidak ada satupun juga yang punya background di industri pariwisata. Jadi semuanya ini benar-benar tidak mengerti industri pariwisata sama sekali. Jadi kita dulu sok tahu, bahasa begitu. Bagus. Tapi kalau ditanya, mungkin bisa jadi itu jadi kunci suksesnya kenapa Tiket.com masih bisa survive dan bisa growing terus sampai sekarang. Karena kita tidak pernah melihat dari segi pelaku industri. Kita melihatnya dari segi customer. Keren. Customer maunya apa? Kita coba bikin, walaupun dari segi industri bilang nggak bisa, ini ribet, ini nggak mungkin. Contoh paling simpel ya. Kita dari dulu pengen banget supaya orang tuh kalau beli booking pesawat segala sampai bayar dan sampai dia terima tiketnya semua online aja, kenapa harus manual? Nah itu kita usahain bertahun-tahun. Akhirnya itu kan bukan cuma masalah teknologi. Kita harus diskusi sama airline, harus diskusi sama airport, ya kan? Kita harus bisa bernegosiasi, kita harus bisa usahain bikin teknologinya nih, bikin robotnya yang bisa bikin itu semua gitu kan, kasarnya dulu. Gitu loh. Jadi dulu tuh saya inget banget, dulu tuh teknologi masih manual kan. Masih manual banget. Jadi mau gak mau kita tuh harus bikin kayak semacam, kalau bahasa simpelnya adalah kita harus bikin robotnya nih, yang di belakang layar, dia bisa melakukan transaksi manual, abis itu dikeluarinnya seolah-olah online. Berat banget ya Pak PR-nya robotnya? Sangat berat waktu itu. Berapa lama sampai akhirnya ketemu sistemnya yang pas? Waktu itu thankfully kita punya partner-partner kita lumayan jago. Dulu kita punya tim developer yang sangat kuat sih. Gitu. Jadi waktu itu lumayan cepet. Cepet tuh berapa lama sih Pak? Mungkin bisa waktu itu kita bangun Tiket.com itu cepet banget sih. Pas awal itu mungkin cuma sekitar 4-5 bulan. Oh cepet. Tapi itu cuma buat awal doang. Oke. Ya kan? Untuk kita bisa launching pesawat itu butuh waktu 1,5 tahun. Oke. Waktu itu kita awal tuh cuma launchingnya hotel. Sama waktu itu tiket konser waktu itu. Lumayan lah Pak. Ya kan? Waktu itu. Untuk pesawat itu another 1,5 tahun. Kenapa kira-kira susah sih kalau pesawat? Karena pesawat itu semuanya perlu teknologi. Dan teknologinya itu harus ngomong antara kita dan maskapai. Jadi bayangin kan, untuk kita bisa connect ke maskapai aja kan negosiasi komersilnya butuh waktu. Kita harus kayak bernegosiasi, berusaha supaya mereka mau open. Jadi dulu tuh simpelnya gini lah, zaman dulu itu kan nggak ada tempat untuk ngelihat harga pesawat A, B, C, D sama F. Yeah. Itu dalam satu tempat nggak ada, jadi semua beda-beda. Nah pada saat kita mau gabungin jadi satu tempat, ya kan semua nggak mau dong. Karena harganya kan sekarang semua keluar, bisa di-compare. Jadi kita harus pelan-pelan jelasin kenapa itu penting, kenapa ini the future dan lain-lain gitu. Wow, lumayan ya Pak. Itu butuh kesabaran, butuh kesabaran lebih. Paling susah negosiasi sama siapa Pak? Okay. Jujur aja Pak, dari hati yang terdalam. Ya jujur waktu itu kita ya pasti yang makin maskapai paling besar makin susah lah, karena kan terutama mungkin yang BUMN. Memang BUMN lah ya, udah pasti itu pasti butuh waktu. Waktu itu saya inget banget kita sama Garuda Indonesia itu butuh waktu 4 tahun. Waktu itu 4 tahun. Simple banget sih reasonnya, memang karena kan emang perusahaannya besar sekali. Terus udah gitu teknologinya kan juga butuh waktu, ya kan. Kasarnya ya nggak mungkin diacak-acak kan, kasarnya begitu, berbahaya kan. Jadi memang itu butuh waktu sih, waktu itu 4 tahun lebih. Dan itu juga membutuhkan kayak banyak inilah ya, pushnya tuh susah banget lah. Kita emang harus persiapannya, kita harus menjaga gitu kan, jangan sampai ada yang salah dan lain-lain gitu. Itu challenging. Iya, 4 years itu. Saya ingat banget. Wow, luar biasa ya. Dan sekarang hubungannya udah akrab banget nih ya. Thankfully udah merge banget nih kayaknya. Iya, thankfully kita sama semua maskapai sekarang baik banget lah. Karena kan kita juga, dan itu sebenarnya simpelnya gini sih. Kenapa kita butuh waktu, salah satunya lagi juga maskapai kan gak mau percaya sama kita dong. Loh, karena ini Tiket.com siapa? Kan orang-orangnya gak ada yang punya background di travel agent. Orangnya gak ada yang punya background di pariwisata. Jadi kita dulu itu harus membuktikan diri kita kalau kita tuh bisa jualan. Kasarnya kita bisa jualan tiket mereka tanpa mereka tahu. Jadi waktu dulu lucu banget, kita harus minjem keagenannya orang lain. Jadi kita harus kerjasama dengan beberapa travel agent, minjem payung ya Pak. Kasarnya kita menjadi sub agent lah, ada istilahnya sub agent.
ternyata kita jualannya bagus sekali waktu itu. Kita Oh, jualannya gencer tinggi, nih. kenceng. Karena itu kita akhirnya baru bisa bawa ke mereka. Oh ya Pak, by the way ini kita jualan udah segini loh. Padahal kita belum jadi agennya Bapak. Nah baru deh pelan-pelan baru dipercaya. Pak, arti healing buat Bapak apa sih? Oke, kalau kayaknya healing kan sebenarnya kosakata baru ya. Di Yes. zaman dulu kita sebenarnya mana dulu pernah sih. ada sih Pak, cuma nggak pernah dipakai. Kita nggak, kayaknya anak-anak milenial nggak perlu healing lah kasarnya. Mungkin zaman dulu ceritanya. Atau mungkin nggak kepikiran. Mikirnya liburan. Zaman dulu tuh orang buat quote-quote healing itu tuh orang nggak mikir buat jalan-jalan. Ingat nggak? Zaman dulu tuh karena Healing serius banget dulu sih Pak. ya kan zaman dulu kan kita mana pernah mikirin jalan-jalan. Itu ke Bali. part of healing, itu kayak buang-buang duit Buang-buang mikirnya. mahal, Yes. anggapannya mahal. Exactly, dan dulu tuh Exactly, beda kan? nggak banyak loh Pak anak muda yang traveling. Sangat tidak banyak, bahkan nggak ada. Iya, Karena memang biasanya zaman dulu yang traveling tuh mahal. orang tua gitu. Kita dulu mikir kan kalau travel, makanya dulu saya ingat banget pertama kali kita mulai di industri pariwisata travel. Kita tuh targetinnya tuh di atas umur 28. Saya ingat banget. Karena kita ngerasa orang-orang yang sanggup untuk beli tiket pesawat kasarnya gitu kan, atau nginep di hotel, itu tuh orang yang sudah kerja minimum beberapa tahun. Benar. Ya kan? Kasarnya baru punya duit lebih nih. Sekarang anak kuliah Pak. Sekarang SMA, Oh gitu ya. gue nggak tahu duit dari mana. Cuman memang Minta jujur, bapaknya sih. tapi memang anak zaman sekarang beda sih. Mereka bisa cari duit jauh lebih muda daripada Iya kita. benar. Itu Mereka jadi affiliator kadang gitu sebenarnya loh Pak. karena Endorse. opportunity-nya makin gede. Iya. Karena memang banyak kan sekarang online whatever dan dulu kan nggak ada. Jadi Benar. kalau ditanya healing, kalau misalnya sekarang saya happy banget karena healing itu anggapannya langsung jalan-jalan. Oh gitu. Happy banget gitu. Sebenarnya itu karena COVID. Oh. Sebelum COVID kita nggak terlalu mikirin itu. Yes. Sejak COVID healing sama dengan jalan-jalan. Benar. Kenapa? Karena pas COVID susah banget buat jalan-jalan. Yes. Jadi ngerasa kita bisa jalan-jalan dikit itu udah kayak Udah blessing keluar, gitu yes. kan. Jadi kalau misalnya buat saya personally sih, tapi kalau for me personally, of course, I think memang healing, asin kayak kita cuti terus di rumah aja, sama kita healing dan pergi keluar, asin kayak pergi jalan-jalan, mau itu ke Bali kayak mau keluar negeri atau apalah ya. Perbedaannya adalah fokusnya. Maksudnya gimana nih Jadi Pak? gini, kalau misalnya contoh kita cuti, abis itu kita mau healing gue di rumah aja. Kita pasti masih tetap fokus dengan kegiatan kita sehari-hari. Iya, Kayak benar, mungkin benar. kerjaan rumah lah, Nyuci kerjaan, baju kalau saya, nyuci ngepel baju, lantai. ngepel, gue nggak tahu gitu Nyetrika, ya, kasarnya, ngelipet baju. Jadi fokusnya itu nggak bisa di-asin kayak relax I see. gitu. Makanya kenapa healing itu memang paling benar kita harus pergi. Gitu loh. Makanya kenapa kalau saya sih usahain memang kasarnya mumpung masih semangat sama anak-anak masih excited juga masih bisa kita ajak. Kita harus ajak mereka pergi. Dan Oke. yang kedua kalau menurut saya sih menambah wawasan. Oke, jadi pergi dan menambah wawasan Menambah ya. wawasan tuh gini loh, kayak misalnya kita lagi ngerasa stuck, sumpek. Pas kita healing itu terus tiba-tiba ngelihat perspektif yang berbeda, ya kan? Ngelihat, oh ternyata kayak gini. Saya tiap kali lagi jalan-jalan ke manapun, itu tuh kayak di otak tuh nggak bisa berhenti tuh kayak keluar ide, oh ya ini kayak gini ya, ini keren ya, ini gimana ya cara implementasinya, ini lucu ya, ini kita bisa bawa nggak nih, gitu, ide-ide itu gitu loh. Keren banget, Gitu. ini baru visioner ya. Tapi emang harus gitu lah. Contohnya Anak-anak zaman co-founder. sekarang semua gitu lah. Kan gue Belum anak zaman tentu. sekarang. Iya. Tergantung dia liburannya ngapain. Kalau Pak Gary kan liburan nih dengan keadaan yang clear headed ya nggak sih? Apalagi temenin istri, ditemenin anak-anak, anaknya 3 lucu-lucu masih gemes-gemes. Jadi sambil ngajarin salah, anak, justru- sambil juga dapat inspirasi untuk inovasi di Indonesia gitu. Kita Pak. kalau bawa anak-anak kan justru ngeribetin anak-anak. Sebenarnya Iya kalau sih, ditanya, iya kalau sih. bawa anak-anak tuh healingnya tuh sedikit banget sebenarnya buat kitanya. berarti ya tadi kan? maksudnya Pak Gary tuh pergi sendiri. Oh nggak enggak sama sih, keluarga. kalau saya, tapi itu dia problemnya kan. Kalau ditanya mau benar-benar healing buat sendiri, ya pergi ya istilahnya mungkin kita sama istri lah gitu kan. Oke. Tapi kalau saya pernah pas kita berdua sama istri di sana sehari 2 hari, terus udah tuh setelah 2 hari kita mulai, aduh kalau ada anak-anak lebih seru lagi. Jadi serba Ya. susah kan. Jadi akhirnya udahlah jangan Oke, anak aja lah. kita berarti bikin 2 versi nih. Yang pertama versi yang sama keluarga lengkap. Iya. Itu Pak Gary paling seneng ke tempat kayak apa Pak? Nah kalau gue udah ada destinasi favorit nih, udah 3 tahun terakhir kita konsisten. Kita setahun tuh 3 kali ke Jepang. Hah? Iya. Setahun 3 kali? Setahun tuh 3 kali. Harus lumayan banget, konsisten. Itu dari tahun sebenarnya berapa? nggak harus. Ya sejak dari 3 tahun. Ya sejak mulai COVID 2022, 2023.
sama 2024. Itu ke Jepangnya kotanya yang sama atau beda-beda? Of course pasti ada yang sama, tapi kita usahain ada sesuatu highlight Pasti yang berbeda. selalu ke Tokyo deh. Pasti. Kenapa Pak? Karena kita pulang Tokyo Love Story. beli barang banyak ya, beli barang-barang gak jelas Pak Gary anak-anak. tuh retail terapi doyannya, Iya. dia Jujur tuh saya seneng belanja ya Pak. Saya kira Nggak masa suka utamanya belanja. tuh nature apa, itu oke. Tapi nggak tahu kenapa ternyata shopping ternyata juga menarik. Kemarin itu saya ada fotonya. Terakhir itu saya ke Jepang karena ketemu tokonya nih ya, saya, ada toko baru. Apa namanya? Terus, oke, murah gini-gini. Itu pokoknya di daerah Akihabara di Tokyo situ. Itu kan memang daerah hobi semua kan. Itu saya bisa beli kayak ada remote control segede gini. Terus udah gitu itu saya beli ada 3 remote control. Garasinya gede. Ada nih, Pak ini Gary. itu. Jadi kayak basically hampir 1,5 koper gede. Itu barang gue semua. Pak bininya nggak mau ngomel Pak, nggak ngomel. Tenang, bini gue belanja kayak lebih banyak deh. 5 koper. Ya dia beli macam-macam lah gitu kan. Jadi kita sama-sama. Secara jumlah mungkin bini gue lebih banyak, tapi gue lebih ke arah karena kan gede-gede barangnya. Tapi kalau ke nature masih nggak nih Pak? Gue nomor 1 nature lah, karena yang kita kejar udah pasti nature. Cuman pengalaman gue gini, nature is good, tapi kalau gue sama bini gue tuh sama kita mirip nih. Tapi kalau cuma nature doang, gak ada sesuatu yang bisa kita kayak keep and bawa pulang kasarnya gitu ya. Kayaknya kurang afdol aja. Makanya gitu. merchandise kan Pak? Iya, kayak ada sesuatu yang kita kayak yes nih kita dapat bargain apa gitu kan. Tuh kayaknya lebih bikin berarti lebih emang memorable gitu loh. Pak Gary dan istri ini emang keluarga pebisnis ya. Yeah. Senengnya tuh ada yang di keep, bawa pulang, memorable dan bisa jadi inspirasi untuk dijadiin apa ya Pak? Ya apa ya, sesuatu Modal, ide lah ya. iya gitu ya. ide untuk nanti bikin ini. Tapi untuk merchandising akhirnya tertarik gak sih? Tiket.com karena udah mulai banyak nih ya. Lihat tuh ada jaketnya. Ini Saya punya kaos tiket.com tuh ya. banyak Mau ya? warna apa kamu? Banyak Ha? ya? Putih, hitam. Segala mau yang macem. depannya apa? Titik kuning atau yang gambarnya Ada tuh banyak ya? petir? Kayaknya si Andari paling lengkap di mana mungkin nih. Lengkap banget Pak. Lengkap mau yang banget. 12th anniversary? Yoi. Jadi lengkap, Pak. ya nggak sih kalau misalnya kita sih in general ya kan karena kan pas-pasan industrinya kan tiket kan di travel. Jadi ya pas kita travel itu kalau saya sih demen ngelihat apa ya kasarnya tuh kebiasaan orang-orang di luar gitu. Maksudnya oh mereka tuh sekarang trennya lagi apa. Terus udah gitu mungkin kayak hal-hal apa yang bikin ini kok behavior bisa seperti demikian gitu kan. Terus Labubu Pak, labubu. Labubu ya kan, labubu actually itu sesuatu yang saya nggak habis pikir sih karena Saya juga gak habis itu gila pikir, sih. Pak. Itu size-nya gede banget loh. Size secara industri itu ternyata gede banget industri. Iya. Dan yang lucu gini, kalau ditanya nih Is ya, it Asia kan banyak kan iya, Pak? boneka kan dari zaman dulu orang jualan boneka. Iya. Bedanya apa sih? Kalau ini bonekanya lu nggak bisa milih. Tapi orang tuh ternyata suka ada Surprise. surprise factornya. Surprise factor. Itu kan if you X think about it factor. kan sesuatu yang kayak simple tapi beda banget gitu loh, groundbreaking kayak gitu-gitu sih. Quite Terus amazing. untuk surprise elemennya itu dari tiket.com apa sih Pak biasanya yang ditawarin? Online tiket week harga geledek. Ya. Asik, masuk Pak Gere. Kita tuh usahain ya, online tiket week tuh udah masuk Dadar. tahun ke 5 apa 6 ya. Tapi kita tuh selalu usahain setiap kali online tiket week selalu ada elemen surprise-nya. Kalau kemarin kan kita bikinnya kan online ticket week tergelegar. Wah. Elemen surprise-nya even pada saat kita announce saja elemen surprise-nya apa? Contoh billboard-nya kita bolongin, kita bikin kayak kebakar. Oke. Ya kan? Terus udah gitu kita ada apa namanya? Itu yang announce, artis yang announce itu juga unik gitu kan dari orang Thailand gitu kan. Terus kayak ya kita harus bikin sesuatu karena saya ngerasa kalau marketing itu sebagian besar itu adalah attention grabbingnya dulu. Jadi kita harus bikin orang nengok dulu minimum. Yang paling penting itu. Kenapa biru sama kuning? Nengok Simpelnya sih begitu orang. kan. Karena itu sesuatu warna yang lu pasti mau nggak mau nengok biru sama kuning digabung. Terang lagi gitu kan. Pak pemerintah sekarang dong Pak, gimana nih menteri baru? Sebenarnya sih kalau menurut saya yang pasti kan sebelumnya dari pas Pak Sandiaga Uno kan dia suportif sekali gitu ya. Yes. Untuk di industri travel pastinya apalagi kan pemulihan dari pasca Covid gitu kan. Dan Iya. itu kita lumayan dekat sekali dengan mereka dan harapan saya sih tetap sama sih. Sepertinya karena kan at the end of the day kan timnya juga sama mostly ya kan dan juga Oke. banyak program yang sudah berjalan. Kayak kemarin tiket.com kita baru dapat co-branding award tuh dari Kemenpar. Keren. Jadi kita dapat lagi yaitu kita jadi apa? The most collaborative brand. What does that mean? Intinya kita brand yang paling
punya kolaborasi paling tinggi dengan Kemenparekraf di tahun ini gitu. Jadi itu luar biasa banget. Nah itu kita harapin sih dan saya rasa harusnya lumayan konsisten lah gitu ya, karena kita masih ngerasa pemerintahan sekarang juga melihat pariwisata tuh menjadi ujung tombak gitu. Ya kan, untuk Indonesia juga gitu pastinya. Jadi saya rasa itu akan tetap menjadi sesuatu yang sangat kolaboratif lah bareng. Mantap. Kita support terus pokoknya. Nanti the most kolaboratif gitu with Amin. Kemenpar. Pastinya ya. Mosnya udah. Kalau misalnya lebih baik lagi mos kan. Double mos. Oke Pak, selanjutnya nih pendapat tentang dibangunnya bandara di Bali Utara. Gimana? Ya kalau saya jujur sih dari zaman dulu saya udah selalu ya kasarnya bilang lah kesana sini kan. Kalau menurut saya sih Bali itu harus ada Bali Utara. Cuman kalau saya simpel banget karena gini, karena Bali itu maksudnya gini, kita kan berusaha cari Bali baru. Kita semua berusaha kan. Oh iya Bali baru nih. Mungkin lah ada Labuan Bajo, ada Danau Toba, ada apa. Kita berusaha. Bener. Tapi jujur, Lombok termasuk. Tapi jujur Bali itu punya suatu daya tarik yang sangat-sangat unik di dunia loh. Ini udah world level. Jadi menurut saya, dan Bali itu gede ternyata. Bali itu nggak cuman Kuta, Seminyak, Nusa Dua. Bali itu ada besar sekali. Menurut saya itu kan sebenarnya Candi Dase. Itu cuman 25% dari Bali sebenarnya kan. Dan apalagi saya udah buktikan kemarin itu bulan Juni saya ada road trip, saya ada touring waktu itu sama motor Pak? Enggak, touring pakai Land Rover waktu itu kita Land Rover, camping juga dari Surabaya, terus nyebrang Banyuwangi, masuk ke Bali. Nah pas masuk ke Bali kita sengaja ngambilnya Bali Utara rutenya, Bali Utara. Terus ada apa tuh namanya Menjangan sampai akhirnya di situ ada namanya Danau Tamblingan, ya kan? Itu saya kaget banget karena satu saya belum pernah ke Bali Utara selama ini karena jauh kan anggapannya kan. Iya, 2 jam Pak. Bali Utara itu view-nya itu amazing banget. Oh really? Di mananya Pak? Dan jalanannya bagus banget. Oh ya? Saya juga kaget, mungkin Saya karena lebih pernah. sepi dan enaknya sih sepi jujur. Jadi kita benar-benar bisa enjoy yang namanya nature. Bayangin ini contoh Danau Tamblingan ya. Saya ada videonya tuh. Kenapa di Instagram pilihnya saya. danau Pak? Kenapa nggak air Nah, terjun? tar dulu belum nih. Danau Tamblingan itu tuh berada di salah satu gunung yang paling tinggi di Bali. Oke. Jadi danaunya itu di atas puncak gunung. Oh Oke? my God, do you have the picture of it? Ada dong. Dan Oke, juga you have to show nanti me. kita lihat. Dan juga danaunya itu dalamnya 100 meter. Oh my God. Bayangin ya, ada danau di atas puncak gunung, tapi dalamnya 100 meter. Kok bisa sih? Nggak Itu make sense kan? science-nya gimana Pak? Itu mungkin dia dulunya kawah atau apa. Nah yang keren itu kenapa? Apa? Tempatnya dingin. Terus kita kalau camping di sampingnya, Berapa derajat? dingin waktu itu bisa di bawah, mungkin 10 kali, 10 derajatan. Itu sih kayak di luar negeri sih Pak. Dan di sana Kayak di kita Jepang. camping nggak ada serangga apa, terus begitu depan. Itu waktu itu sampai, saya kan pergi sama grup, ada rombongan arsitek. Mereka udah keliling dunia kan kemana-mana. Oh kan. ya? Jadi mereka pas di situ kayak, gila ini gue berasa kayak di Eropa, feel-nya. Udah pernah ke Black Lava belum? Belum Pak, Nah. di mana itu? Black Lava itu di deket Kintamani. Pak. Itu Black Lava itu cakepnya luar biasa. Itu Kenapa, basically itu kan dulu pernah ada gunung meletus di sana. Dan itu kawahnya. Jadi lavanya itu sekarang tuh bentuknya tuh jadi ada kayak batu-batu begitu. Terus udah gitu di sana ada pasirnya segala, di mana ya kita bisa off road di sana. Maksud saya Maya kenapa tadi balik lagi ke pertanyaan yang soal airport Bali di Bali Utara. Utara. Iya begitu Bapak denger. Deng Saya deng deng. simple banget, maksud saya kayak satu ya kita ngerasa Bali Selatan rame banget, Iya. ya kan? Oke kita mau coba pergi ke destinasi lain, oke nggak masalah. Tapi sesuatu yang udah make sense banget di depan mata. Kalau misalnya kita ada airport di Bali Utara, itu kan langsung wah menambah opportunity di Bali 70%-nya tiba-tiba sekarang punya potensi kan. Pak kita kan sama-sama milenial nih. Oh gitu ya? Gimana menurut Pak Gary? Pak Gary ini 40 under 40 ya Pak? Cie. Gimana sih Pak rasanya? Itu kan 1 in a million Pak. Iya, itu jujur ya, kan kalau award-award gitu kan banyak yang kasarnya quote-quote settingan gitu ya. Kayak udah dikasih tau dulu apa gini. Nah yang ini jujur, bisa tanya sama tim juga, yang ini kita benar-benar kaget karena ini tiba-tiba di-announce. Jadi benar-benar mereka benar-benar nggak subjektif, mereka benar-benar objektif apa segala, nggak tahu gimana. Akhirnya ya thankfully ya saya kepilih gitu jadi salah satu kandidatnya gitu kan, dan ternyata akhirnya masuk ke 40 under 40. Itu ya for me aja jujur saya lumayan surprise, sangat surprise.
Tapi I also feel it's one of my biggest achievement karena itu sesuatu yang kasarnya orang bisa appreciate kan. Berarti kan basically kan I did something right. At least di Indonesia I did something right gitu. Dan kalau misalnya kamu tanya, kan kadang-kadang orang kan ada motivasi. Apa sih motivasi utama kita dalam hidup? Ya kan gitu kan selalu kan kayak kita nanya dong. And I think it's a good question untuk kita tanya ke diri kita masing-masing. Coba jawabannya apa Pak? Kalau saya personally sebenarnya simple. Kenapa saya kembali ke Indonesia? Simple banget. Karena saya diingetin di mana di Indonesia saya bakal punya dampak yang jauh lebih besar dibandingin kalau misalnya saya di Kanada. Reasonnya kenapa? Karena kalau di negara maju itu tuh yang namanya kesempatan, opportunity itu sangat minimal. Jadi kita akan menjadi bagian dari sistem. Ya kan? Tapi kalau misalnya di negara seperti Indonesia, negara yang sedang berkembang, apalagi kita orang Indonesia pakai paspor hijau Indonesia, kita punya peluang potensi yang sangat besar sekali untuk kita berkontribusi terhadap negara ini dan bisa punya dampak terhadap jutaan orang di Indonesia ini dengan inovasi kita. Jadi waktu itu sebenarnya simple as that. Waktu itu saya kayak diingetin di mana kayak kalau misalnya lu kalau di luar negeri lu bisa hidup enak, tapi lu nggak punya dampak. Tapi kalau misalnya di Indonesia, yes mungkin lu harus mulai dari nol, setengah mati, ya namanya negaranya juga masih berkembang lah ya gitu ya, macet apa dan lain-lain. Tapi satu hal yang bakal pasti ada adalah kita bakal punya dampak di Indonesia. Dan itu menurut saya sesuatu yang, again tadi balik lagi kan, motivasi utama apa? Motivasi utama saya ya, hopefully saya bisa punya dampak terhadap semakin banyak orang. Yes. Ya, salah 40 under 40 itu menjadi salah satu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang kayak wow, ternyata bener nih ada dampaknya dan ada orang lain yang mau notice itu gitu kan. Kita tahun 2017 itu kita menjadi bagian dari grup Jarum gitu kan. Dan itu menurut saya salah satu yang trigger kita sekarang bisa pertumbuhannya cepat banget gitu kan. Dan mungkin salah satu juga ya yang saya mau highlight, kenapa I think salah satu yang bikin saya happy banget atau yang bikin saya ngerasa kayak wow ini luar biasa, yaitu adalah mungkin kalau misalnya kita dulu tidak memulai online travel, kita kan online travel agent pertama di Indonesia, itu kan yang pertama nih yang memulai semua ini. Keren banget. Jadi mungkin kalau kita nggak pernah memulai itu, bisa jadi industri pariwisata di Indonesia akan berbeda sekali dengan yang sekarang. Gitu. Kalau sekarang bayangin ya orang istilah kasarnya sampai level dimanapun bisa terbang dan semua jadi makin affordable dan makin accessible. Jadi kalau dulu tuh susah orang mau nyari informasi, mau booking apa, mau compare harga susah. Tapi sekarang zaman sekarang kita gampang sekali kan. 1 menit selesai, 1 menit Gimana selesai. Pak gitu. Menjadi bagian dari pertumbuhan sebuah industri yang kelihatan nyata gitu perubahannya dan growth-nya. Bapak ini jadi bagiannya loh Pak, pendobrak loh. Kita kayak jadi bagian. The first online travel agent yang di Indonesia. Rasanya jadi the first gimana? Bapak sendiri anak berapa sih Pak? Saya anak pertama. Oh kebetulan anak pertama. Iya kebetulan anak pertama ya gitu ya. Tapi jujur I think for us gini, menjadi yang pertama itu selalu paling susah. Selalu. Kenapa? Karena kita harus mengedukasi masyarakat. Banyak orang. Dan kita harus edukasi masyarakat. Kita harus merubah persepsi, kita harus merubah gaya atau cara. Ya kan? Makanya kenapa kalau yang pertama tuh selalu paling susah, paling berat deh gitu. Tapi kasarnya selalu gitu kan kayak no risk no gain gitu kan. Jadi pada saat kita ada resiko paling tinggi, ya gainnya hopefully paling tinggi. Kan? Yes. Setelah 13 tahun, kira-kira Pak Gary ini akan stay jadi CMO itu sampai tahun berapa sih Pak? Dan kedepannya tuh akan juga being part of the management, directors, chiefs gitu ya, C-levels. Atau Pak Gary prefer kayak komisaris and then you go with another playground. I think for me pada saat semua orang bilang kayak harusnya kan bisnis tuh harusnya business is business. Harusnya gitu kan, nothing personal. Orang bilang begitu kan. Tapi kalau misalnya buat seorang entrepreneur kayak saya begini, business is always personal. Mau gak mau, kenapa? Karena you grow the business, itu artinya kita juga lagi grow secara personally. Nice. Right? Kalau ditanya nih leadership saya sama me as a person, karakter saya, attitude dan lain-lain, itu tuh bertumbuh berdasarkan ya Tiket.com bertumbuh seperti apa. Jadi kita udah kecampur antara bisnis sama personal. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya ya berarti saya ya
ya mau posisi apapun ke depannya dan lain-lain, kan company kan akan bertumbuh, kita juga nggak tahu akan sampai sebesar apa. Yang definitely ya saya akan selalu menjadi bagian dari tiket pastinya. Dan hopefully ya jadi bagian yang mempunyai peran besar gitu kan, hopefully kan, gitu aja sih. Selalu begitu kayaknya Hopefully, ke depannya. Berarti dengan selama masih dibutuhkan. Ya dong. bergabung dengan keluarga Jarum nih justru keluarga besar lagi kan, ada Keluarga BCA, besar, ada Blibli segala betul. macam. Ini bener-bener opportunity banget ya, semacam roket untuk tiket.com. I think that's a very good term ya. Is that sejak called kita barengan, acceleration? ya mungkin ini bisa dibilang kayak selama ini kita udah pengen terbang ke bulan nih kasarnya ini. Sedap. Tapi Ke Mars dong Pak, ya, Jupiter kali, tapi nggak ada yang Neptunus. support masalahnya, nggak bisa dong. Makanya kalau misalnya cuma mimpi tapi nggak ada budgetnya, jadi mimpi doang. Nah thankfully kita sejak barengan sama the group, akhirnya kita bisa kasarnya inilah kita mulai beberapa episode mimpi kita bisa kita terbangin nih. Oke. Gitu kan, dan ternyata hasilnya sangat bagus. Yang approach duluan siapa Pak? Itu ada another story lagi, tapi simpelnya adalah di 2017 Januari itu harusnya tiket.com tuh tutup dalam waktu 2 bulan kemudian karena duitnya habis, ya kan? Jadi 2017 Maret waktu itu kita udah RUPS luar biasa, kita udah decide oke cuma 2 bulan lagi. Sedih banget dong Pak. Bukan sedih lagi waktu Udah itu 7 tahun loh Pak itu dari yeah, terbentuknya kan. It was 6 tahun ya. It was one of, I think it was our darkest moment lah, very tough. Padahal belum pandemi loh itu. Belum, masih jauh. Nah, Iya kan? waktu itu ada 275 karyawan di tiket.com. Pada saat itu terjadi yang saya pikirin cuma satu, ini ada 275 orang plus sama keluarga yang kita mesti tanggung jawab gimana. Namanya kenapa waktu itu kita berusaha aktif, ini salah satu korbannya ada satu di sini gitu kan, yang merasakan gitu kan. Nah tapi pokoknya intinya akhirnya kita yang approach mereka pertama kali dan thankfully responsnya positif, dan to cut the story short, dari situ malah kita instead of kita tutup, kita malah bisa meroket. Berkembang meroket. Yes. Aku suka Pak istilah meroket. Yes. Sekarang bisa dibilang kita mungkin udah 10 kali lipat dibandingin 2017. Bapak mau ngomong apa nih sama keluarga atau tim atau perwakilan dari Jarum? Silakan Pak, kamera Bapak yang ini. Perwakilan dari Jarum. Iya dong, Pak. Saya Oh kan, gitu ya? Pak, saya tuh berempati. Saya udah tingkat ngomong tinggi. dari dulu. Bapak bilang tadi kan 2017 2 bulan lagi mau tutup, tiba-tiba Iya. Bapak kayak ada archangel datang nih Pak. Bapak Betul, diselamatin, set dibawa Iya. ke planet lain gitu Pak. Ke Yang bintang udah lain, pasti, galaksi lain. Again, balik lagi ke yang saya punya pertama, jodoh nggak kemana, ya kan? Dan memang setelah lihat kalau udah rencana Tuhan pasti akan terjadi, gitu aja. Jadi intinya simple. Simpelnya kalau misalnya saya punya quote ya, saya punya moto dalam hidup tuh simple Pak. banget. Apa tuh Pak? Yaitu adalah everything happens for good reasons. Oh, Jadi ada kata goodnya ya Pak? ada goodnya. Jadi semua hal itu yang kita alamin itu semua sebenarnya terjadi pasti ada alasan yang baik. Nah, bedanya apa dengan cuman kita ngomong kayak everything happens for a reason. Kalau everything happens for a reason, kita ujung-ujungnya akan pada saat kita mengalami kegagalan, kita akan nyari-nyari alasan. Oke. Nyari-nyari alasan, nih gue apa kurang bagus, apa kurang ini, kurang ini. Kita nyari kurangnya. Tapi kalau kita mikir kayak everything happens for good reasons, kita akan ngelihatnya ke depan. Oke, gue mungkin gagal sekarang, tapi hal apa yang bisa gue belajar dari sini? Karena gue yakin ke depannya pasti akan berguna. Ngerti gak lo? Ngerti banget. It's for good reasons gitu, Yeah. for the next future kan. Yeah. Jadi menurut saya juga, I think itu juga yang saya alamin di tahun 2017. Kita pernah di kondisi yang susah banget, tapi everything happens for good reasons. Jadi kita udah pernah ngalamin itu. Jadi pada saat kita ngalamin COVID kemarin, kita nggak ngerasa COVID itu menjadi sesuatu yang paling berat. Karena udah Well, susah ya, tetap berat. Cuman karena we've been through something yang way harder than that. Gitu. The reality itu susah banget. Nah, tapi I think that's one of the reason. Dan juga on top of that ya karena itu ya kita diajarin untuk jadi humble. Oke. Untuk jadi rendah hati lah. Wow. Intinya kayak lu sekarang mungkin di atas tapi next day We don't mungkin know. lu bakal We never know. you don't know. Jadi lu harus selalu be humble, lu harus selalu be approachable. Kita harus selalu ngelihat semua orang tuh menjadi our partners. Oke. Right? Sebenarnya ini prinsipnya Jarum juga sih. Prinsipnya Jarum tuh nice. simpelnya adalah if you notice mereka nggak punya musuh. Ya, mereka bisa dibilang ya everyone wants to work with Jarum. Keren. Ya karena mereka fair aja gitu kan. Sebenarnya simpel aja, fair aja. Jadi waktu itu memang jodoh, makanya kenapa saya bilang pada saat waktu itu mereka ternyata memang lagi nyari atau mau memulai sesuatu di industri travel. Karena Pas mereka ngerasa banget. travel itu is a very good industry. Itu namanya synchronicity. Makanya Pak. saya bilang itu jodoh. Iya, Simpel aja, sinkron. Jadi benar-benar pada saat mereka mau nyari, pas-pasan kita nyamperin kasarnya gitu kan, we need help.
Oke. gitu kan. Terus klop, ternyata chemistry juga dapet. Oke. Mereka juga bisa chemistry dengan kita sebagai dari founders dan management team. Kitanya juga ternyata cocok dengan mereka gitu kan. Jadi akhirnya klop. Yes, balik lagi ke something happens for a good reason gitu ya. Yeah. A good reason behind your healing anthem nih, Tulus Kelana. Tulus Kelana. Coba nyanyiin dong Pak. Na 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 Sia. na. Disuruh nyanyi. Ayo Pak. Ya kan? 3, Kita 2, kemana? 1. Ayo, terus lanjut, Pak, lanjut. Ya kan? Kita kemana? Mau kemana? Gitu kan? Hendak mencari apa? Ya, jadi sebenarnya ini exactly tiket.com. Tiket.com itu kita slogan utamanya adalah mau kemana. Kenapa Pak itu Ya Pak? kan? Karena simple. Waktu itu pas kita lagi mau nyari apa ya yang bisa capture tiket.com punya ini nih identity nih gitu kan kasarnya kan. Waktu itu jujur saya terinspirasi waktu itu ada apa namanya ada kita punya brand manager ada Time. Waktu itu dia bilang saya terinspirasi sama teh botol sosro. Kenapa? Coba deh Pak, dari zaman dulu sampai sekarang. Coba kalau misalnya teh botol sosro selalu bilangnya apa? Mau makan apapun Apapun makanannya. apapun makanannya minumnya teh botol sastro. Bayangin. Iya. Pada saat lu tahu itu, lu lagi makan soto, mikirnya, Teh minumannya teh botol botol sosro. sosro. Lu lagi makan steak, ya nggak cocok sih. Cuman at least lu mikir kayak apapun Kalau steak makanannya, Johnny cocok Pak. mungkin ya. Steak Johnny. Minumannya teh botol sosro. Nah, maksud gue gini, gue pengen coba cari, ada nggak sih yang bisa kayak gitu loh. Mau kemana pun perginya. Nah, kata-kata mau kemana itu kita ngomong hampir tiap hari. Ya lo mau kemana? Mau Ya kemana kan? lo? Gitu ya. Kayak misalnya, iya lagi mau makan, lu mau makan di mana? Kayak lu mau kemana gitu. Jadi kita mau coba cari sesuatu yang orang tuh setiap kali ngomong lama-lama dia ingetnya, gua mau ngomong mau kemana buat makan, ingetnya tiket.com. Apalagi kalau dia ngomong mau kemana liburan akhir tahun contoh. Oh iya. Ya kan? Pak Gary kemana? Mau kemana nih? gitu Ini kita typingnya bulan Desember nih Pak Yoi. 2024. Mau kemana Pak akhir tahun? Seperti yang tadi saya bilang, kita akan ke Jepang lagi. Jadi Desember saya bakal ke Sapporo. Sapporo, Niseko. salju ya Pak? Iya, emang nyari salju nih soalnya tahun lalu nggak dapet salju anak-anak. Oke Pak, kalau Gitu. kalau pergi sendirian, your favorite place-nya di mana Pak? Your favorite Sendirian tuh healing asin place? kayak apa nih? Solo traveling, Solo maybe you travel. want to heal yourself like, without any Saya sendiri sih sekarang udah nggak pernah solo traveling lah. Kalau misalnya travel tuh pasti either business penakut ya Pak. atau karena jujur menurut saya ini prinsip banyak orang yang suka solo traveling lah. Tapi kalau saya selalu ngerasa I think beauty itu tuh lebih indah kalau misalnya kita bisa share dengan orang lain gitu. Jadi for example ya, misalnya kita lagi jalan pergi ngeliat ada gunung indah banget gitu kan. Wah indah banget ya. Udah tuh bengong doang tuh bentar tuh semenit, abis itu bingung kan. Kayak sesuatu yang kita share itu selalu pasti lebih bermakna. Lebih bermakna dan Iya, lebih membahagiakan lebih ya Pak? membahagiakan, makanya kenapa gue sekarang minimum gue pergi sama bini gue. Ya itu aja sih kayak, kalau dulu gue sering tuh pergi sendiri, dulu zaman gue pas masih di Kanada, kan selalu transitnya gue sering pilihnya di Jepang. Oke, tetap Jadi, ya. Iya dari zaman, itu ya dari Lama-lama dia bangun zaman. pabrik mobil nih saingannya Gue inget Mitsubishi banget, sama- pertama kali gue ke Kanada itu gue transit di Jepang, tidak ada TV di pesawat 20 jam. Tidur lah Pak. Iya zaman dulu sih kalau dipikir-pikir bisa aja ya. Zaman sekarang bayangin gak ada TV gimana itu 20 jam. Iya bosen sih. Ya jadi waktu itu saya turun ke Jepang, and then jalan-jalan sendiri. Terus di sana nggak ada tulisan Inggris sama sekali. I see, pernah Zaman saya juga. tahun 2000-an Yes, awal kan. Saya kan di situ Gila, pernah nyasar Pak. Ini gimana ya gitu kan. Sampai Kalau saya ke kantor polisi minjem telepon. ya, kalau sekarang mah enak. Zaman dulu nggak ada handphone. Bener. Gila Ya kalau itu dia dipikir-pikir. saya ke kantor polisi Iya. minjem telepon. Jadi iya, Nyasar. tapi enjoy sih. Enjoy banget. Enjoy Karena banget, orang enjoy Jepang itu banget. baik-baik banget. Karena di Yeah. situ kita bisa tahu kan citizennya tuh kayak gimana sih ketika kita Betul. lagi susah nih kita nggak tahu Betul. bahasa Jepang, mereka mau bantu atau enggak dan semuanya tuh bantu Kayaknya saya, kalau Pak. mau nyasar, mending nyasar Jepang deh. Bener, Lost in Sama- Japan. Kan ada judul lagu Pak. Iya, ada filmnya juga kan? Oh iya, kayaknya film deh, Pak, bukan Tokyo lagu. whatever. Iya. Ya bener kan? Oke, Pak Gary, ini kan keren banget ya. Kayaknya memang salah satu kunci suksesnya Pak Gary adalah support systemnya, which is Iya dong. your relationship with your family super great. Saya orangnya suka bikin komunitas emang. Oke. Actually saya sendiri di luar dari keluarga, saya banyak banget bikin komunitas di luar tiket. What about your closest Gitu. relationship with your dad and mom? Itu gimana sih Pak Gary? Pasti Singkat lah. aja nih, Pak. Sampai sekarang I think definitely ya mereka saya deket banget. Oke. Kita tinggal satu komplek. Ih, To that seru level. banget. Reasonnya simple banget. Reasonnya adalah supaya kita tuh kalau mau pergi ke tempat mereka tuh nggak effort.
Karena itu bakal sering lebih ya? sering. Ya kita usahain jadi Oke. bisa lebih sering gitu kan. Iya saya juga suka lihat di Iya. story-nya Pak Geri lagi kumpul keluarga. Kayaknya akur-akur semua tuh Pak ya sama adik-adik segala ya. Amin, ya moga-moga selalu. Tapi saya tuh yakin ya di keluarga itu tergantung kadang selain ibunya, tergantung anak pertamanya. Ush. Tapi Bener juga loh sih, Pak, make karena kan sense. ibu saya tuh suka Make sense ngumpulin juga. orang. Iya, make sense juga. Jadi kita tuh walaupun lagi kesel-keselannya sama Iya, adik, iya. kan saya anak kedua dari 4 kan. Kesel-keselan Kalau suka tapi ngumpul pasti jadi suka ngumpul. akhirnya jadi kita menerima dia apa adanya. Betul. Dan anak pertama which is kakak saya, itu juga orangnya seneng ngumpulin. Pasti dia jadi lagi ngumpul. dia lagi di US tapi kalau balik ke sini pasti semua dikumpulin. Dan Bener. itu tuh mau nggak mau yang tadinya ada bersih tegang jadi cair gitu. Iya, iya, iya. So you are also the hero in your Cie. family lah. Keren Anak banget. pertama Pak ya, Geri. luar biasa ya. Pak Geri, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, saya nggak mau ganggu waktunya Pak Geri kerja nih ya. Pak lihat kamera itu, Bapak Oke. bilang pesen nih Pak untuk anak muda Indonesia. Kan Pak Geri pernah ngelewatin masa muda yang super inovatif, yang super turbulence juga gitu kan, dan super breakthrough. Pak Geri mau ngomong apa nih? Mewakili millennials loh Pak. Jadi Oke. on behalf of others. Ini kita ngomong ya. Ya. Sesuai sama moto saya sih sebenarnya, yaitu adalah remember that everything happens for good reasons. Maksudnya apa? Jangan mau jadi generasi strawberry pastinya, Yes. ya kan? Jadi jangan mau bentar-bentar lembek, bentar-bentar busuk, bentar-bentar kasarnya mental breakdown gitu loh. Karena dari situ justru kita harus belajar. Nextnya kita bisa melakukan apa yang lebih baik. Dan pada saat kita lakukan gitu pasti kitanya juga hidupnya akan jadi lebih enjoyable, pastinya. Keren Pak Geri. Pak, your best healing quote. Kalau tadi kan your life quote nih. Iya. What's your healing quote? Favorite? Healing quote ya. Actually, it's not about the destination, but it's the journey, Yeay. ya kan? Benar. Dan itu memang benar sih. Iya Pak. Iya. Karena ketika Makanya tadi kita saya di- bilang kitanya udah di Jepang, tapi kalau misalnya kita perjalanannya nggak sama orang yang kita Oh iya. kasihi, beda. Apalagi perjalanan ke Jepang kan lumayan 5 Betul. jam ya Pak ya. Simple deh, saya tuh kalau setiap kali bisnis trip, kalau bisa nggak nginep, mau kemanapun itu. Supaya bisa balik ke istri ya Pak. Yes, pokoknya Dengan kalau cepat. bisa, Oh! karena ya nggak ya maksudnya kalau kita sendiri bisnis trip kayak ya udah Ya. mau sebagus apapun kan Tetep ya aja udahlah beda, gitu beda, aja. Pak. Beda Pak. Liburan sama keluarga tuh the Beda. best healing buat saya Betul, pun. betul. Kemanapun, even di rumah ya. Tapi lagi liburan ya of Iya, course. iya, Jadi lagi kita liburan. nggak mesti ngurusin anak sekolah apa segala Anak macam. sekolah, Ya ngajarin, kan? iya. Di rumah untel-untelan sama anak gitu kan. Terus kayak kita pesan makan dia sama suami kayak gitu. Nonton apa ya itu tuh gila. Pak tos dulu dong Pak. Aduh saya seneng banget nih Pak. Karena kita satu visi ya. Satu visi. Moga-moga bisa Betul. align di berbagai hal yang lain juga nih, terutama di bidang pariwisata. Karena saya juga punya passion Pak. Saya orangnya kan suka liburan gitu Suka kan. liburan banget ya Pak kayaknya Geri, ya. Pak Geri pilih gunung atau pantai Pak? Kalau saya anak gunung 100%. Oke, senengnya Sangat. dingin-dingin gitu ya. Kalau saya personally malah seringnya camping tapi cuman gak deket-deket sih ke Cikole. Oh iya saya lihat tuh gitu-gitu, instastory ya kan? Bapak kan sekeluarga kan Betul. Pak ya. Iya, Naik mobil betul, gitu. Ih, betul. gila. Itu sama teman-teman juga pada Sama bawa keluarga. teman-teman saya suka ajakin dan lain-lain. Itu ide bagus sih Pak. Kayaknya bikin community healing juga lucu ya Pak ya. Iya, saya sih banyak Healing bikin community healing saya banyak banget. Thank you so much Pak Geri. Thank you for so much, your time, for your Rini. story, for your Dari. inspiration ya, yang semoga bisa bermanfaat nih untuk yang menyaksikan. Siapapun yang mau komen, tulis aja di kolom di bawah tentang tiket.com, tentang mungkin foundernya tiket.com seperti Pak Geri ini, atau mungkin kisah healing journey lo dan juga healing anthem lo, tulis aja di bawah. Nanti kita Yoi. akan ngobrol lagi ya untuk healing anthem berikutnya. Jadi ini yakin banget gue bukan yang terakhir bersama dengan Pak Geri. Yeay. Kalau gitu Pak Gerinya pamit Thank ya you. Pak ya. Thank you so Iya, much. thank you so much Pak Geri ya. Sayanya juga pamit kalau gitu. Thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Thank you tiket.com Pak Geri. Dah ke situ Pak. Ke situ. Dah. Yeay.